Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Mariansanusa dengan NPMB 1A022155. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang status personal. Baiklah, langsung saja. Status personal adalah kondisi atau keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan atau diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi hak-haknya. Status personal ini meliputi hak dan kewajiban, kemampuan dan ketidakmampuan bersikap tindak di bidang hukum yang unsur-unsurnya tidak dapat berubah atas kemauan pemiliknya. Walaupun terdapat perbedaan mengenai status personal ini, pada dasarnya status personal adalah kedudukan hukum seseorang yang umumnya ditentukan oleh hukum dari negara di mana ia dianggap terikat secara permanen. Selanjutnya, prinsip status personal. Untuk menentukan status personal seseorang, negara-negara di dunia menganut dua prinsip, yaitu pertama, prinsip kewarganegaraan, yaitu status personal orang yang di dalamnya baik warga negara maupun asing yang ditentukan oleh hukum nasional mereka. Kedua, prinsip domisili, yaitu status personal seseorang ditentukan oleh hukum yang berlaku di domisilinya atau tempat tinggalnya. Selanjutnya, istilah pro-kewarganegaraan atau prinsip pro-kewarganegaraan. Negara yang menganut status personal yang didasarkan kewarganegaraan dikenal istilah sebagai pro-kewarganegaraan atau pro-nasionalisme, atau mempunyai kelebihan lebih permanen dari hukum domisili karena prinsip kewarganegaraan lebih tetap daripada prinsip domisili, di mana kewarganegaraan tidak demikian mudah diubah-ubah seperti domisili. Sedangkan status personal memerlukan stabilitas sebanyak mungkin. Selanjutnya, prinsip kewarganegaraan membawa kepastian lebih banyak, yaitu lebih mudah diketahui daripada domisili seseorang karena adanya peraturan tentang kewarganegaraan yang lebih pasti dari negara yang bersangkutan. Kelebihan kedua yaitu ditetapkan dengan cara-cara memperoleh kewarganegaraan suatu negara dengan lebih jelas atau istilah pro-domisili. Selain itu, juga terdapat istilah pro-domisili. Negara yang menganut status personal yang didasarkan domisili dikenal istilah dengan pro-domisili. Hukum domisili adalah hukum yang bagi orang yang bersangkutan menetap di mana seseorang sehari-hari sesungguhnya hidup atau tinggal, sudah sewajarnya jika hukum dari tempat itulah yang dipakai untuk menentukan status personalnya. Prinsip kewarganegaraan seringkali memerlukan bantuan domisili. Seringkali terdapat prinsip kewarganegaraan yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik tanpa dibantu prinsip domisili. Prinsip domisili mempunyai kelebihan. Apabila terdapat perbedaan kewarganegaraan dalam suatu keluarga di mana suami atau istri berbeda, kewarganegaraan anak-anak itu bisa mempunyai kewarganegaraan yang berbeda tergantung domisili atau tempat tinggal anak-anak tersebut. Hukum domisili seringkali sama dengan hukum sang hakim, karena dalam banyak hal hukum domisili ini bersama dengan adanya hukum sang hakim, cocok dengan negara pluralisme hukum. Hukum domisili adalah satu-satunya yang dapat dipergunakan dengan baik dalam negara yang struktur hukumnya tidak mempunyai persatuan hukum. Domisili menolong di mana prinsip kewarganegaraan tidak dapat dilaksanakan. Kecondongan negara. Contoh negara pro-kewarganegaraan seperti Prancis, Belgia, Luxembourg, Monaco, Belanda, Rumania, Finlandia, Jerman, atau negara-negara yang berpenjajahan dari Prancis. Contoh negara pro-domisili, yaitu semua negara-negara bekas jajahan Inggris yang menganut common law seperti Skotlandia, Afrika Selatan, Denmark, Norwegia, Islandia, Argentina, dan lain-lainnya. Prinsip umum kewarganegaraan. Prinsip umum tentang kewarganegaraan adalah satu, asas kelahiran atau ius soli, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahiran. Yang kedua, asas keturunan atau ius sanguinis, kewarganegaraan berdasarkan keturunan daripada orang yang bersangkutan. Selanjutnya, prinsip domisili. Pada dasarnya, yang disebut dengan prinsip domisili adalah negara atau tempat menetap yang menurut hukum dianggap sebagai pusat kehidupan seseorang atau center of his life. Jenis domisili. Macam-macam domisili menurut hukum Inggris dikenal dengan 3 macam domisili, yaitu domisili of origin. Pada dasarnya domisili ini setiap orang memperoleh domisili of origin-nya pada waktu kelahirannya, yaitu negara di mana ayahnya berdomisili pada saat ia dilahirkan. Yang kedua adalah domisili of choice, yaitu memperoleh domisili ini menurut sistem hukum Inggris diharuskan untuk memenuhi persyaratan, yaitu 1. Kemampuan atau capacity, 2. Tempat kediaman atau residence, 3. Hasrah atau intention,
Ketiga itu ya, domisili of operation of the law. Domisili ini adalah domisili yang dimiliki oleh orang-orang yang tergantung pada domisili orang lain atau dependen. Dari penjelasan saya di atas, maka timbullah pertanyaan tentang bagaimana dengan Indonesia. Indonesia menganut prinsip nasionalitas atau kewarganegaraan. Karena Indonesia menganut prinsip nasionalitas, maka seluruh warga negara Indonesia yang berada di luar negeri sepanjang mengenai status personalnya harus tunduk pada hukum nasional Indonesia. Bisa kita lihat pada pasal 16 Allgemeine Bevelingen atau pasal 16 AB. Berdasarkan jurisprudensi, prinsip nasionalitas ini diberlakukan terhadap warga negara asing yang berada di Indonesia. Untuk warga negara yang tinggal di Indonesia akan diberlakukan hukum nasional mereka untuk mengatur status personal mereka. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.